5 sekawan beraksi kembali. Bagian 17. Tim yang perkasa. Cepatlah sedikit, N. Seru Dick yang berlari di belakang adiknya itu. Kasihan N. Ia tak mau lari cepat-cepat. 2 atau 3 kali ia nyaris jatuh. Tersungkur, karena ditarik oleh Julian dan didorong dari belakang oleh Dick. Napasnya terengah-engah. Ia merasa seolah-olah paru-parunya nyaris meledak. Aku harus istirahat sebentar, katanya dengan napas terputus-putus. Tetapi mereka tak sempat beristirahat, karena ada 2 orang yang marah mengejar mereka. Anak-anak sampai ke bagian lorong yang agak melebar, yang ada bangku batu di sisinya. N memandang tempat peristirahatan itu dengan rasa kepingin. Tetapi kedua abangnya menyuruhnya terus berlari. Tiba-tiba kaki N tersandung batu. Anak perempuan itu tersungkur. Nyaris saja Julian ikut terseret dan jatuh. N berusaha hendak bangkit. Tetapi tiba-tiba ia menangis. Kakiku terkilir. Aduh, Julian, sakit rasanya jika kupakai berjalan. Tapi kau harus terus, manis, ujar abangnya. Julian merasa kasihan pada adiknya yang kesakitan itu. Tetapi ia sadar bahwa sebentar lagi mereka akan tertangkap, apabila ia tak bersikap tegas. Usahakanlah lari sebisa-bisamu. Tetapi N tak mungkin bisa lari cepat. Ia menangis kesakitan. Jalannya lambat dan terpincang-pincang, sehingga hampir saja Dick jatuh karena menubruknya. Dick menoleh ke belakang. Dilihatnya sinar lampu senter kedua pengejar mereka makin lama semakin mendekat. Apakah yang harus mereka lakukan sekarang? Tiba-tiba George mengambil keputusan berani. Aku akan tinggal di sini bersama tim, katanya pada saudara-saudaranya. Kami akan menahan kedua orang itu. Ini, Dick, kau kantongi kertas-kertas ini. Kurasa memang itulah yang kita cari, tapi aku belum yakin, sebelum bisa melihatnya di tempat terang. Aku menemukannya dalam kantong salah satu mantel yang tergantung dalam lemari tadi. Astaga, kata Dick terkejut. Diambilnya kertas-kertas yang seberkas itu, lalu diselipkannya dalam baju tebalnya, persis seperti dilakukan oleh George sebelumnya. Karena kantongnya pun terlalu kecil untuk memuat lembaran-lembaran kertas yang lebar. Itu, biar Julian dan N saja yang terus lari. Aku akan menemanimu di sini, George. Jangan, kau harus menyelamatkan kertas-kertas itu, karena mungkin memang kepunyaan ayahku, kata George. Ayo, teruslah lari, Dick. Aku takkan apa-apa, karena ditemani oleh tim. Aku akan menunggu di sini, di balik tikungan di belakang batu cadas ini. Tim, akan kusuruh menggonggong keras-keras nanti. Bagaimana kalau orang-orang itu membawa pistol, ujar Dick dengan agak cemas. Nanti, tim ditembak oleh mereka. Kutanggung mereka tak punya pistol, kata George. Ayo, Dick, kau harus lari cepat, cepat. Orang-orang itu sudah hampir sampai. Itu dia cahaya senter mereka. Dick lari mengejar N yang berjalan terpincang-pincang. Diceritakannya pada Julian, usul George. George memang hebat, kata Julian kagum. Anak itu tak kenal takut sama sekali. Ia akan berhasil mencegah orang-orang itu maju mengejar lebih jauh, sampai aku berhasil mengantar N yang sedang kesakitan ini. George menunggu sambil merunduk di balik batu cadas. Tangannya memegang kalung leher anjingnya. Sekarang, tim, bisiknya, menggonggonglah sekeras-kerasnya. Sekarang, selama itu tim menunggu sambil menggeram-geram. Tetapi begitu didengarnya perintah tuannya, anjing itu dengan segera menggonggong dengan galak. Bukan main nyaring, gonggongannya, suaranya lantang dan berat, menggema di seluruh lorong yang gelap dan sempit itu. Orang-orang yang mengejar sudah dekat ke tikungan, tempat George menunggu. Mereka tertegun ketika mendengar gonggongan anjing yang galak. Kalau kalian berani melewati tikungan ini, akan kusuruh anjingku menggigit kalian. Teriak George. Anak kecil yang berteriak itu, ujar orang yang satu pada temannya. Hanya anak kecil saja. Ayo, kita kejar. Tim menggonggong lagi sambil meronta-ronta, karena George masih tetap memegang kalung lehernya erat-erat. Ia sudah tak sabar lagi, hendak menerjang kedua orang itu. Cahaya senter semakin mendekat, sudah memancar ke balik tikungan. George melepaskan anjingnya. Dengan segera tim meloncat dan menyongsong musuh-musuhnya. Sekonyong-konyong kedua orang itu melihatnya di tengah-tengah sinar lampu senter. Mereka, tim sangat menakutkan. Tubuhnya yang memang sudah besar, sekarang kelihatan bertambah besar lagi karena marah. Bulu tengkuknya berdiri semua, sehingga kelihatannya agak menyerupai singa.
Tim menyeringai, nampak taring-taringnya yang panjang dan runcing berkilat-kilat kena sinar senter. Kedua orang itu ngeri melihat anjing yang galak itu. Kalau kalian berani maju selangkah saja lagi, akan kusuruh anjingku menerkam. Seru, George mengancam. Tunggu, Tim, tahan dulu sampai ku perintahkan. Anjing itu berdiri di tengah cahaya senter yang menyorot ke arahnya. Ia menggeram-geram, dengan suaranya yang berat. Kelihatannya benar-benar galak. Kedua orang itu memandangnya dengan ragu-ragu. Seorang di antaranya mencoba maju setapak. Tetapi, langkahnya itu terdengar oleh George. Seketika itu juga ia berseru. Ayo, Tim, terkam dia. Tim melompat, dan menyambar leher orang yang nekat itu. Orang itu tak menyangka akan diserang. Karena itu ia rubuh ke tanah. Tangannya dikibas-kibaskan dengan bingung. Ia berusaha menghindarkan diri dari serangan Tim. Temannya menolongnya. Suruh anjingmu pergi, seru orang kedua. Kalau tidak, kami akan terpaksa menyakitinya. Lebih mungkin dia yang akan menyakiti kalian, jawab George. Anak itu muncul dari balik batu. Senang hatinya melihat kedua orang itu tak berdaya menghadapi Tim. Tim, berhenti. Seketika itu juga Tim menurut. Ia berhenti menyerang. Tetapi ia menatap tuannya. Seakan-akan hendak berkata, aku tadi sedang asyik. Kenapa kau suruh berhenti? Kau siapa? Tanya orang yang terkapar di tanah. Aku tak mau menjawab pertanyaan kalian, jawab George ketus. Kunasihatkan agar kalian kembali cepat-cepat ke Kirin Farm. Kalau berani masuk ke lorong ini lagi, akan kuperintahkan anjingku mengejar, dan lain kali ia akan menggigit benar-benar. Kedua orang itu bergegas kembali. Mereka tak ingin berhadapan lagi dengan Tim. George masih menunggu sebentar, sampai cahaya senter mereka tak nampak lagi. Sudah itu ia membungkuk untuk menepuk-nepuk kepala Tim. Anjing manis, katanya, aku benar-benar bangga padamu. Ayo, kita susul saudara. Saudaraku. Kurasa malam ini kedua orang itu akan memberanikan diri masuk lagi ke lorong ini. Biar saja, mereka pasti akan kaget kalau nanti melihat di mana ujungnya. Apalagi, melihat siapa yang menunggu di ujung lorong. George bergegas menyusur lorong, didampingi oleh tim yang berlari-lari kecil. Ia membawa senter yang diserahkan oleh Dick padanya. Tak lama kemudian ketiga saudaranya telah tersusul. Dengan napas terengah-engah George menceritakan apa yang telah terjadi tadi. Bahkan Anne yang sedang kesakitan karena kakinya terkilir, tertawa terkikik-kikik. Ketika mendengar bagaimana Tim melompat dan membanting Pak Wilton ke tanah. Nah, kita sudah sampai, ujar Julian. Mereka sudah sampai di lubang yang terdapat di bawah lantai kamar kerja Paman Quentin. Hei, apa ini? Lubang yang tadi gelap, kini terang karena disinai cahaya yang masuk dari atas. Karpet dan permadani yang semula ditutupkan kembali oleh Julian di atas lubang, nampak sudah disingkapkan lagi. Anak-anak tercengang. Paman Quentin dan Bibi Fanny berdiri di depan lubang itu. Mereka sangat kaget ketika melihat wajah keempat anak tiba-tiba muncul dari dalam lubang di bawah kaki mereka. Nyaris mereka terjatuh ke dalam karena kaget. Julian, Anne, apa yang kalian perbuat dalam lubang itu? Seru Paman Quentin. Ditolongnya anak-anak naik ke atas. Akhirnya mereka selamat, kembali berada dalam kamar kerja yang hangat. Enak rasanya, tak perlu kedinginan lagi dalam lorong yang lembab dan gelap. Kelima-limanya berkerumun dekat ke api pediangan. 5, karena Tim juga agak kedinginan. Apa arti kesemuanya ini? Tanya Bibi Fanny. Wajahnya pucat. Ia kelihatan cemas. Tadi, aku masuk kemari, karena hendak membersihkan ruangan. Sewaktu menginjak permadani di sana itu, tahu-tahu lantai seakan-akan merosot ke bawah. Dengan segera permadani dan karpet kusingkapkan. Kulihat sebuah lubang gelap menganga di bawahnya. Dan di balik papan pelapis dinding di atas pediangan juga terdapat lubang. Saat itu kulihat bahwa kalian lenyap. Dengan segera kupanggil paman. Apa yang terjadi selama ini? Dan lorong itu menuju kemana? Dick menarik kertas-kertas yang selama itu terselip di balik baju tebalnya, lalu diserahkan pada George. Anak itu meneruskannya pada ayahnya. Inikah kertas-kertas ayah yang hilang? Tanyanya. Dengan segera Paman Quentin menyambar kertas-kertas itu, seolah-olah jauh lebih berharga daripada emas. Ya, betul, ini kertas-kertasku. Syukurlah, aku sudah mendapatnya kembali. 3 tahun lamanya aku bekerja keras untuk menyempurnakannya.
Ketiga lembar kertas ini memuat inti rumus rahasiaku. Di mana kau menemukannya, George? Kisahnya panjang sekali, sahut George. Kau saja yang menceritakannya, Julian. Aku capek. Julian mulai bercerita. Tak ada barang satu pun yang dilupakannya. Diceritakannya, bagaimana George memergoki Pak Guru Roland yang sedang menyelinap mengintip-ngintip dalam kamar kerja. Diceritakannya bahwa George merasa yakin Pak Guru tak menghendaki tim ada dalam rumah, karena selalu menggonggong apabila ia sedang menyelinap di bawah. Pada malam hari, lalu George melihatnya bercakap-cakap dengan kedua seniman, yang, menurut pengakuannya sama sekali tak dikenal olehnya. Semakin jauh jalan cerita, semakin tercengang-cengang pula Paman Quentin dan Bibi Fanny mendengarnya. Benar-benar, luar biasa cerita Julian. Tetapi pokoknya kertas-kertas yang hilang sudah berhasil diselamatkan. Syukurlah, Paman. Quentin mendekap kertas-kertas itu, seolah-olah tak mau dilepaskannya lagi. Kemudian giliran George bercerita. Dituturkannya betapa tim beraksi, menghalang-halangi kedua orang yang mengejar mereka. Jadi walaupun ayah menyuruh tim yang malang tinggal dalam kandang yang dingin di luar, dan tak diperbolehkan bermain-main dengan aku, tetapi ia akhirnya menyelamatkan kami. Dan kertas-kertas ayah, katanya pada ayahnya, sambil menatap dengan matanya yang biru cerah. Paman Quentin kelihatan kikuk. Ia merasa bersalah, karena menghukum George dan tim. Ternyata dugaan mereka tentang Pak Guru Roland benar, sedang sikapnya keliru. George yang malang, katanya, dan juga tim. Aku benar-benar menyesal. George tidak suka mendendam orang yang sudah mengaku bersalah. Ia tersenyum memandang ayahnya. Sudahlah, ujarnya. Tapi karena aku sebelumnya dihukum secara tidak adil, apakah ayah tidak berpendapat bahwa Pak Guru Roland harus dihukum secara adil dan sepatutnya? Sudah sepantasnya ia dihukum. Ya, tentu saja dia akan dihukum, kata ayahnya berjanji. Saat ini ia sedang meringkuk di tempat tidur, karena sakit selesma. Mudah-mudahan saja ia tak mengetahui perkembangan yang baru ini. Kalau ia sampai mendengarnya, jangan-jangan nanti ia akan melarikan diri. Tak mungkin, kata George. Saat itu rumah kita masih terkurung salju. Sebaiknya ayah menelepon polisi, minta mereka datang selekas mungkin jika salju sudah tersingkir. Dan, kurasa kedua orang yang mengejar kami tadi akan berusaha kembali menyusur lorong. Karena ingin merebut kertas-kertas ayah. Bagaimana pendapat ayah? Bisakah kita menangkap mereka yang juga muncul di sini nanti? Tentu saja, seru Paman Quentin. Dari air muka Bibi Fanny nampak bahwa ia tak menginginkan terjadinya hal-hal selanjutnya yang menegangkan saraf. Kalian, kelihatannya kedinginan semua, dan tentu sudah sangat lapar, karena sekarang sudah hampir waktu makan siang. Pergilah ke kamar makan, dan duduk dekat perapian di sana. Sebentar lagi Joanna akan menghidangkan makanan yang hangat. Sudah itu kita akan merundingkan tindakan-tindakan selanjutnya. Tak seorang pun dari mereka memberitahukan kejadian-kejadian itu pada Pak Guru Roland. Tentu saja tidak. Orang itu masih terbaring dalam kamarnya. Sekali-sekali kedengaran suaranya batuk-batuk. George menyelinap ke atas, lalu mengunci pintunya dari luar. Ia tak mau Pak Guru bisa keluar, dan menangkap pembicaraan yang tak boleh diketahuinya. Mereka makan siang dengan nikmat. Nyaman dan hangat rasa tubuh, karena perut sudah kenyang. Sehabis makan, mereka masih duduk-duduk sambil bercakap-cakap tentang pengalaman mereka, serta merencanakan tindakan-tindakan selanjutnya. Aku akan menelepon polisi, ujar Paman Quentin. Dan malam ini tim akan menjaga dalam kamar kerjaku, kalau-kalau kedua seniman gadungan itu tiba-tiba muncul. Sorenya Pak Guru Roland merasa tubuhnya sudah agak nyaman. Ia berpakaian, lalu menuju ke pintu, maksudnya hendak turun ke bawah. Tetapi ternyata pintu kamar terkunci. Dengan jengkel dipukul-pukulnya daun pintu. Mendengar suara ribut-ribut di atas, George nyengir. Dengan segera ia naik ke atas. Ia sudah menceritakan pada saudara-saudaranya bahwa pintu kamar Pak Guru Roland dikunci olehnya. Ada apa, Pak Guru? Tanya George dengan suara manis dan sopan. Kau itu, George, tanya Pak Guru Roland. Coba periksa, ada apa dengan pintu kamarku? Ini, aku tak bisa membukanya dari dalam. Anak kunci pintu itu sudah dikantongi oleh George sebelumnya. Ia menjawab dengan suara riang. Wah, Pak Guru, kuncinya tidak ada.
Jadi aku tidak bisa membukanya. Tunggulah, ku cari dulu. Pak Guru marah dan bingung. Ia tak mengerti bagaimana pintunya bisa terkunci dari luar, dan anak kuncinya hilang. Ia sama sekali tak menyangka bahwa rahasianya sudah terbongkar. Sementara itu George turun kembali, dan bercerita pada ayahnya bahwa ia mengunci pintu kamar Pak Guru. Paman Quentin tertawa mendengarnya. Biar saja ia terkurung di dalam, katanya. Sekarang ia tidak bisa lagi melarikan diri. Malam itu mereka cepat tidur. Tim ditinggal dalam kamar kerja. Ia bertugas menjaga lubang lorong yang merupakan jalan rahasia. Pak Guru Roland semakin lama makin bingung dan marah, karena pintu kamarnya masih tetap belum dibuka juga. Ia berteriak-teriak, memanggil Paman Quentin, tetapi yang datang hanya George. Pak Guru benar-benar bingung, dan George, dia senang sekali. Disuruhnya tim menggonggong keras-keras di depan pintu kamar Pak Guru. Orang itu heran mendengar suara gonggongan itu, karena ia tahu bahwa George dilarang bermain-main dengan tim selama 3 hari. Pikiran Pak Guru kacau. Mungkinkah anak yang bandel dan galak itu mengurung semua orang dewasa di rumah itu? Pak Guru sama sekali tak sanggup membayangkan apa saja yang telah terjadi di luar kamarnya. Tengah malam seisi rumah terbangun, karena tim menggonggong dengan ribut. Paman Quentin, beserta anak-anak bergegas turun ke bawah, diikuti oleh Bibi Fanny dan Joanna yang tercengang-cengang. Sesampai mereka di kamar kerja, nampak pemandangan yang menyenangkan. Pak Wilton dan Pak Thomas, kedua seniman palsu meringkuk di belakang kursi panjang. Mereka ketakutan melihat tim yang menggonggong-gonggong dengan galak. Anjing itu menjaga lubang yang terdapat di lantai batu, sehingga kedua orang itu tidak bisa melarikan diri lagi. Tim memang benar-benar anjing yang cerdik. Ia menunggu diam-diam, sampai kedua orang itu sudah menyelinap masuk ke dalam kamar kerja. Kemudian ia melompat ke lubang untuk menjaga di situ, supaya kedua orang itu tidak bisa lari lagi lewat jalan tersebut. Selamat malam, Pak Wilton. Selamat malam, Pak Thomas, sapa George dengan sopan. Kalian ingin bertemu dengan Pak Guru Roland. Di sini rupanya tempat tinggalnya, kata Pak Wilton berpura-pura bodoh. Kaukah anak yang kami lihat dalam lorong tadi siang? Betul, aku dan ketiga saudaraku, jawab George. Kalian kemari hendak mencari kertas. Kertas yang kalian curi dari ayahku. Kedua orang itu terdiam, karena sadar bahwa perbuatan mereka sudah ketahuan. Kemudian, Pak Wilton bertanya, mana Roland? Kita antar saja tamu-tamu ini ke tempat Pak Roland, Paman. Usul Julian sambil mengejapkan mata pada George. Walau saat ini sudah tengah malam, tapi Pak Guru pasti akan senang melihat mereka. Ya, baiklah, jawab Paman dengan segera. Ia mengerti maksud keponakannya. Ajaklah mereka ke atas. Tim, kau ikut mengantarkan. Kedua orang itu ikut dengan Julian ke atas. Tim menjaga dari belakang. George menyusul, sambil tertawa nyengir. Diserahkannya anak kunci kamar pada Julian. Dibukanya pintu dan menyilakan orang-orang itu masuk, sementara ia menyalakan lampu kamar. Pak Guru Roland ternyata tidak tidur. Ia berseru kaget ketika melihat kedua kawannya datang. Sebelum mereka sempat mengatakan apa-apa, Julian sudah menutup pintu kembali dan menguncinya dari luar. Anak kunci diberikannya pada George. Sekarang ketiga-tiganya sudah terkurung di dalam, kata Julian. Tim kita suruh menjaga di sini. Mereka takkan mungkin bisa melarikan diri lewat jendela, karena tempatnya terlalu tinggi. Dan kalaupun bisa, mereka toh tak bisa lari jauh. Rumah kita masih terkurung salju tebal. Semuanya masuk lagi ke tempat tidur masing-masing. Tetapi anak-anak sukar bisa memejamkan mata, karena habis mengalami kejadian-kejadian yang sangat menegangkan. Anne sibuk berbisik-bisik dengan George, sedang Julian tak henti-hentinya mengajak Dick mengobrol. Banyak sekali yang mereka percakapkan. Keesokan harinya polisi datang. Seisi rumah tercengang, karena salju di luar masih bertimbun-timbun. Tetapi ternyata polisi tak mundur menghadapi salju. Mereka memakai ski dan datang sambil meluncur di atas salju. Mereka hendak melihat ketiga orang penjahat yang terkurung dalam kamar tidur. Suasana menjadi ramai. Kami belum bisa membawa mereka pergi sebelum salju tersingkir, kata inspektur polisi. Tapi kami akan memborgol mereka supaya tak mencoba lari atau berbuat sesuatu yang merugikan. Pintu kamar harap dibiarkan terkunci,
dan anjing itu harus terus menjaga di luar. Sehari 2 hari ini mereka aman di situ. Kami telah menyediakan makanan secukupnya di dalam, sampai kami kembali lagi. Tapi kalau nanti ternyata makanan itu tidak mencukupi, biar saja. Mereka sudah sepantasnya dihukum. 2 hari kemudian salju mencair. Polisi datang lagi untuk menjemput Pak Guru Roland beserta kedua kawannya. Anak-anak memandang kesibukan mereka. Hore, liburan ini kita tidak perlu belajar lagi. Seru Anne dengan riang. Dan tim tidak lagi dilarang masuk ke rumah, sambung George. Ternyata kau benar, George, kata Julian. Dan kami keliru. Wah, kau galak sekali. Tapi untunglah kau tak mau tunduk. Ya, George memang galak, ujar Dick sambil merangkul saudara sepupunya. Tapi aku senang apabila George galak. Asyik-asyik pengalaman kita bersama-sama. Aku kepingin tahu, apakah sesudah ini kita akan mengalami petualangan lagi. Tentu saja,